Kan ada yang ditonjok-tonjokin, ada yang ditendang-tendangin, ada yang ketiban ketiban gas, tabung gas. Itu yang dia pincang itu ketiban tabung gas, bengkak banget. Ya ampun. Ketua panitia ini udah ketangkep. Apa yang jadi omongan dari Mbak Irma atau dua keluarga atau orang-orang yang merasa tertipu itu, ada merasakan lega kah atau gimana kah atau biasa aja? Sedih, bingung. Di podcast Milenial kali ini gue kedatangan seseorang yang kemarin sedang ramai, sebuah kasus event yang kemarin ini baru-baru ini terjadi, di mana terjadi anarkis yang terjadi pembakaran. Penjarahan yang sebelumnya benar-benar gue turut prihatin dan turut benar-benar berduka sebagai seorang di belakang layar yang sering bermain di event. Kejadian bisa terjadi, ini merupakan kejadian yang menyedihkan yang bagi kita ya, orang-orang entertainment dan di belakang layar yang baru ini terjadi. Sekarang gue udah kedatangan seseorang yang katanya mengalami kerugian paling banyak setelah kejadian ini terjadi, yaitu ada Mbak Irma Ervi. Ya, Mbak Irma Erviana dari vendor Mahakarya Event. Vendor Mahakarya. Ya, terima kasih banyak buat waktunya Mbak Irma. Iya, sama-sama. Makasih juga udah ngundang ke podcastnya. Aku udah bener, sebelumnya aku mau turut prihatin dulu. Makasih banyak. Aku prihatin banget dengan kejadian yang terjadi, dan aku kebetulan juga lihat muncul di FYP aku ngeliat Mbak Irma bercurhat di situ ya, tentang kejadian yang menimpa Mbak Irma dan suami. Tapi kalau boleh aku mungkin bisa diceritain sedikit, Mbak Irma ini sebenarnya bisnisnya itu bergerak di bidang apa dan udah berapa lama? Kalau untuk bisnisnya Mahakarya Event Equipment itu kita bangun dari 2018 ya. Okay. Kita merintis dari 2018, mulai punya alat, kita ngumpulin uang buat beli alat, punya panggung, sound system, alat band, lighting kayak gitu. Kita merintis bareng suami berdua. Kalau misalnya kita ada sedikit rezeki, kita beliin alat. Kita nggak langsung sekaligus beli alat langsung banyak kan. Kita ngerintis sedikit-sedikit. Ada keuntungan dari hasil usaha, kita beliin dulu. Awalnya kita juga sama IO, suamiku IO nggak punya barang. Dia cuma IO. Jadi kalau ada keuntungan dari hasil kerja dia beliin barang. Terkumpul semuanya, udah terkumpul akhirnya. Udah terkumpul ya kita jadi bisa ngambil job-job besar kayak gitu, event-event konser besar kayak gitu. Oke, jadi usaha ini kurang lebih udah 6 tahun ya? Iya. Selain itu ya aku sempat browsing juga, ada Mahakarya juga, ada agensi SPG juga. Iya, ada agensi juga. Jadi memang karena ketertarikan Mbak Irma dan suami di dunia entertainment atau di dunia di belakang layar ini mungkin ya? Iya. Dan juga katanya Mbak Irma juga sekarang punya usaha beauty ya, skincare ya? Skincare. Enggak. Makanya kemarin tim aku sempat bilang, ini yang lagi sedih kok tapi mukanya glowing banget sih gitu kan. Jadi buat penjelasan buat netizen nih yang bertanya-tanya, ternyata Mbak Irma juga punya usaha skincare ya. Iya, baru merintis ya, kita baru dari awal tahun 2024 ini. Oh, jadi baru banget. Baru banget. Oke. Untuk skincare. Namanya apa? Gue pengen beli. Oh, mau beli. Namanya apa katanya Mbak Irma? Naima Beauty. Oke, Naima Beauty. Semoga sebalik kejadian ini yang menyakitkan, usaha-usaha barunya Mbak Irma juga dilancarkan. Amin. Makasih banyak doanya. Ya, amin banget. Oke, kalau aku sebenarnya udah, mungkin teman-teman sini juga udah tahu gambaran ceritanya sih tentang kejadian menimpa kemarin. Tapi boleh dikasih sedikit flashback nggak sih, kilasan kenapa Mbak Irma bisa sampai kejadian seperti itu yang terjadi menimpa vendor Mbak Irma Mahakarya ini? Ya, kalau kejadian kita nggak tahu ya kenapa bisa kayak gini. Cuman memang sebenarnya acara itu udah mulai ya. Terus untuk artis juga udah cek sound juga kan, dia udah mulai, udah ada, artis juga ada di sana. Mbak Irma ada di sana saat itu enggak, aku ada di rumah, cuman kan aku udah tahu semuanya kan dari suami, dari kru, semuanya udah pada cerita kejadiannya seperti apa, mereka udah cerita semua gitu kan. Kita ya kurang jelasnya, kurang lebihnya udah tahu gitu kan kondisinya seperti apa, karena aku juga dulu sering ikut-ikut.
Dulu aku sering ikut sama suami kalau ketika aku belum punya anak. Kalau udah punya anak aku nggak bisa kemana-mana kan di rumah. Oke. Gitu. Terus Sorry kalau boleh tahu ini di booking pakai vendor Mahakarya ini sejak berapa bulan sebelumnya? udah lama. Oh, udah lama. Jadi kita itu nggak dadakan. Misalkan kayak 6 bulan sebelum acara, kadang 3 bulan, kadang 1 bulan gitu. Minimal 1 bulan sih. Di 1 bulan itu mereka udah booking. Ini yang Lentera Festival kalau nggak salah. Iya, Lentera Festival ini berapa lama dia udah booking? Kurang lebih aku sih lebih jelasnya kurang tahu ya kalau masalah itu, karena kalau untuk orderan dari vendor sendiri dari equipment itu urusannya sama suami. Oke. Kalau untuk itu jadi aku kurang paham. Nah untuk tiketing itu dari si panitia itu dia udah buka dari 6 bulan. Oke. Jadi 6 bulan itu dia udah buka, udah jualin tiketing. Oke. Tiket itu udah terjual dari 6 bulan. Jadi pokoknya untuk proses penjualan tiket itu dari 6 bulan. Dan kabarnya sih memang udah terjual sekitar 6.000 tiket? 6.000 tiket. Wow, satu tiketnya kalau nggak salah 135.000 ya? Dari 90.000 Dari 90.000 sampai 235 kalau nggak salah. Oh, tergantung kelasnya ya? Iya, ada ininya. Kalau kelas VIP kalau nggak salah di atas 200.000 sih. Oke. Terus acara juga udah mulai sih, dari jam 4 sore itu udah mulai acara band pengisi itu udah mulai. Band membuka ya? Iya, cuman kan dari pihak artis kan mereka ada perjanjian sampai jam 6 sore harus ada pelunasan. Nah, sedangkan dari panitia nggak ada pelunasan. Oke. Dan untuk panitianya sendiri dia nggak ada klarifikasi di atas panggung, nggak ada gitu. Jadi untuk penonton itu mereka tahu konsernya batal dari story-nya artis. Oh gitu, jadi nggak ada siapapun yang beritahu kalau acara dibatalkan? Nggak ada. Oke. Nah itu kan aku baru dapat videonya tuh, ada 3 orang tuh yang naik ke panggung tuh awalnya. Dia yang udah nendang-nendangin 3, ada aku videonya ada, mau dikirim nggak? Boleh. Tapi cuma sedikit sih. Iya. Sedikit, dia ada tuh 3 orang masuk ke atas panggung yang mungkin jadi provokasinya ya. Jadi, awalnya mah tahu dari story artis sih. Oke. Aku sempat lihat sih kemarin ngisi acaranya ada siapa, ada RD apa? NDX. Aka ya, sama Guyon Waton sama Iya, Phil Guyon Koplo. Waton. Iya, aku lihat di Guyon Waton dia posting di IG-nya kalau ada surat pernyataan dari Muhammad Dian kan kalau Nah salah. iya, jadi dia posting perjanjiannya itu sampai jam 6 maghrib. Iya. 18.00. Nah kalau misalnya 18.00 nggak pelunasan ya mereka nggak jadi naik gitu. Nah dari situ si penonton itu udah mulai chaos, udah mulai mereka udah mulai emosi lah gitu, nggak jadi, batal gitu. Gue udah bayar mahal-mahal tapi konsernya nggak jadi. Iya. Mereka kan mungkin kalau yang keuangannya pas-pasan ya udah udah menyempatin nabung, kalau yang nabung kali ya uangnya buat beli tiket tapi malah tiketnya nggak jadi, mungkin mereka juga kesel. Kita juga nggak nyalin penonton yang emosi gitu, cuman kan kalau untuk yang pengurusakan itu udah nggak ada vendor ya. Kita juga korban. Sebenarnya nggak sedikit orang yang nyalahin kita. Mereka tuh nyangka kalau kita itu sama dengan panitia. Oh mungkin banyak orang yang nggak tahu kalau vendor ini sama IO tuh beda loh sebenarnya loh. Itu kalian dirimu dikontrak sama IO kan berarti kan? Iya. Berarti sama kayak, sorry aku kan juga manajer artis. Jadi sama ada halnya dengan kita artis dong sebenarnya dikontrak sama si IO kan? Sama. Oke. Jadi ya kita sama artis itu sama, kita sama-sama disewa gitu kan buat memeriahkan acara mereka kan gitu. Kita kan jasa juga. Iya. Jadi dirimu juga dapat banyak penyerangan dari para penonton itu pasti. Iya, banyak. Tolong dong balikin duitku. Tolong balikin. Di IG dirimu diteror nggak? Teror. Oke. Di TikTok, di Instagram itu banyak teroran. Cuman aku nggak mau buka komentar ya, takut aku makin sakit hati. Cuman kadang notif nggak sengaja kebaca gitu. Iya. Banyak yang nggak sengaja kebaca. Balikin dong duitku katanya gitu. Aku udah mahal-mahal loh beli tiket. Uangku udah rugi 100% nggak mungkin dikembalikan. Ya kita lebih rugi daripada mereka sebenarnya kan. Kita juga korban, bukan pelaku gitu kan. Iya. Gitu. Tapi kalau aku boleh tahu Mbak Irma sebenarnya pada saat menerima nih untuk ketika mengambil si Lentera Festival ini, itu sistem kerjasamanya tuh seperti apa, dalam arti apakah ada kontrak, apakah ada down payment, apakah ada seperti apa dan kontrak dengan siapa? Nah, untuk kontrak itu kita ada IO-nya lagi sebenarnya. Jadi dari suamiku itu pihak ketiga. Oke. Jadi dari panitia ke IO, dari IO baru ke kita. Iya, oke. Nah, jadi kan ada 3 pihak kan. Iya. Pihak pertama kan yang penyelenggara acara, terus pihak
koordinator produksi ya masuknya kan. Jadi jadi pihak pertama tuh yang sang udah ketangkep ini yang kemarin baru Iya, ketangkep kan, Muhammad iya, Dian. kalau iya nggak salah. pelaksananya itu. Iya, dia kerja sama IO nih. Kerja sama sampai. Jadi kita itu nggak langsung berhubungan sama panitia sebenarnya. Oke. Kita itu ada lagi pihak lagi. Oke. Itu pun aku baru tahu ya. Oke, jadi suaminya Mbak Irma, jadi ada kerjasamanya justru sama CEO ini ya? Ada kontrak nggak dengan CEO ini? Justru itu karena kita udah saling kenal, udah biasa gitu. Jadi kita memang nggak ada kontrak tertulis, secara tertulis kita nggak ada. Tapi kita udah DP, udah dapat DP 30%. Oke. Kita baru di DP 30% aja. Terus pelunasan tuh biasanya Mbak Irma sistem kerjasamanya kalau vendor ini buat pengetahuan juga buat kita orang di belakang layar ya. Itu sebenarnya termin pembayaran itu seperti apa sih yang biasanya Mbak Irma terima sebagai vendor? Tergantung perjanjian dengan pihak IO ya. Kadang ada yang setelah acara selesai kita dilunasin. Ada juga yang sebelum artisnya mulai kita udah lunas gitu. Oke. Gitu sih. Tapi aku sempat nonton di podcastnya Mbak Irma, katanya sering mengalami nggak dibayar. Itu gimana? Kok bisa sampai begitu? Ya itu memang salahnya dari kita itu memang kurang manajemen ya. Manajemen kita itu nggak terstruktur ya, karena kita langsung terjun dari owner langsung ke si ya, panitia gitu. Kadang kita kalau misalnya sesama teman suka nggak enak ya gitu. Cuman ya dari kejadian ini ya kita juga lebih membenahi diri. Berarti kita kan harus nggak ada, namanya bisnis tuh nggak ada teman, nggak ada saudara ya kan, tetap harus ada kontrak. Aku sama suami gitu, pokoknya untuk kedepannya kita tetap harus ada kontrak. Mau itu siapapun, walaupun kita udah kenal, walaupun sama sahabat kita, ketika dia mau ada acara sama kita tetap harus ada kontrak kedepannya. Kalau sekarang, kalau kemarin-kemarin memang nggak ada, itu jadi pembelajaran banget buat kita, ya kan. Terus kita jadi lebih selektif juga memilih panitia yang mau acara gitu. Soalnya untuk Lentera Festival ini kayaknya orang-orang baru belajar ya. Kan orang-orang muda semua, anak-anak muda. Gen Z mungkin ya. Iya. Anak-anak lagi baru kuliah, masih kuliahan. Kayak baru kata ini sih katanya udah 2 kali sih. Ini yang kedua kali. Oh, ini acara berarti Lentera Festival yang kedua nih? Iya, yang kedua. Yang pertama pakai jasanya vendor Mbak Irma juga bukan? Kayaknya enggak deh. Kayaknya kita baru kenal juga sih. Oke. Sekarang jadi dengan kejadian ini yang dilakukan sama Mbak Irma dan suami apa sekarang saat ini? Aku lihat soalnya banyak korban-korban kemarin yang update setelah Muhammad Dian namanya tertangkap, banyak si polisi di Tangerang itu buka posko penipuan kalau nggak salah. Aku tadi baru lihat beritanya tadi, jadi orang-orang yang merasa ketipu dengan kejadian ini mereka pada melaporkan datang ke sana, termasuk orang-orang yang korban yang jual tiket berapa banyak, akhirnya dia juga dikejar tuh sama orang pada beli tiket. Nah, ada vendor-vendor. Nah, sekarang dilakukan sama Mbak Irma dan suami apa setelah kejadian ini? Kita jujur ya, kita itu kemarin tuh udah ada udah ketangkap, bingung. Bingungnya apa? Ya kita kalau misalkan dianya nggak ganti rugi, kita ngejar siapa? Nggak ada lagi, karena si pelaku kan udah ketangkap. Dia pasang badan, udah pasti dia masuk ini kan sel kan. Nah, sedangkan kita nasibnya gimana? Udah cuman bisa ikhlas. Iya, uangnya gimana ya? Nggak ada, kita ya udah akhirnya ya udah kita harus beli lagi sendiri gitu. Kita harus lebih semangat lagi kerjanya. Tapi dari Mbak Irma ikhlas. Ya mau gimana lagi, sekarang siapa yang mau kita tuntut kalau kayak gitu. Ya kan? Berapa Mbak Irma kalau boleh tahu total kerugian yang terima Mbak Irma? Kurang lebih 400 jutaan ya. Oke. Karena lumayan banyak juga ya, bukan lumayan banyak, emang banyak banget kan. Itu untuk dari kita doang, belum dari vendor lain. Kayak misalkan dari panggung, dari lighting, LED, toilet portable. Iya. Belum lagi yang di Jarah itu yang paling banyak apa sih? Pagar itu. Iya. Pagar hampir semuanya 180 meter. Barang-barang Mbak Irma semua dijarah semua, apa ada yang balik? Yang ada yang beberapa yang bisa diselamatin. Yang itu tuh yang rebutan Oh iya, aku sempat lihat yang ditargetkan motor ya. Enggak, dimaksud pas di situ kru aku tuh rebutan sama si ini, ada yang teriakin, punya gua gitu. Balikin dulu duit gua. Kata gitu kan, sambil rebutan tuh sambil diteriakin di kuping, balikin dulu duit gua gitu kan. Atau gimana kita mau balikin, kita mah pokoknya itu ada 3 orang sih yang cedera ya, kru aku. Ada 3 kru Mahakarya yang cedera. Yang dia Mbak Irma ada yang cedera gara-gara tarikan itu. Kan ada yang ditonjok-tonjokin, ada yang ditendang-tendangin. Ada yang ketiban gas, tabung gas. Itu yang dia pincang itu ketiban tabung gas, bengkak banget. Ya ampun. Tuh,
Orang Jarong, lihat bajunya sampai robek-robek guys. Ini salah satu kru kita yang kena yang cedera juga, dia ketiban son. Tabung gas yang gede itu buat angin apa tuh, aku nggak paham ya. Iya. Itu katanya ketiban itu dia. Oke. Sekarang gimana kondisi suami sekarang? Kalau suami sih ya dia mah, kita tetap jalan. Hari ini kita ada 2 job, alhamdulillah udah masuk 2 job. Ya, terus 2 job alat masih ada yang kan kita ada banyak, maksudnya yang kesana yang di Lentar itu 40.000 watt. Oke. Kita kan masih punya 60.000 kan, masih ada. Yang masih ya acara-acara kita, kalaupun ada acara masuk kita kurang barang ya paling kita pinjam ke sesama vendor lain gitu. Biasanya gitu sih suami. Jadi Mbak Irma ini justru baru dibayar 30% tapi barang ludes. Iya, enggak ludes sih, masih ada ludes. Hampir. Masih ada sih sisanya. Yang masih bisa diselamatin. Kayak Line Arah itu masih diselamatin karena dia di atas. Oh iya. Dia kan gantung ya. Itu juga sebenarnya katanya banyak yang berusaha narik besinya itu. Cuman kan kita safety ya, diikat di atas. Nggak bisa orang dengan tarik besinya langsung jatuh kan, nggak bisa. Kita safety banget. Itu doang sih yang terselamatkan. Kalau untuk alat band ludes habis, nggak ada nyisa. Tapi Mbak Irma ada sedikit bocoran atau tahu nggak sih sebenarnya kok ini bisa si ketua pelaksananya ini bisa kabur? Itu uangnya dibawa sama dia atau gimana Oh iya, aku sih denger gini ya. Jadi kan namanya tiketing sudah dijual dari 6 bulan, itu kan 6 bulan lumayan duitnya dan ya. Nah itu mungkin dia nggak kerasa, terlena punya uang jadi kepake untuk pribadinya dia. Katanya aku dengar dia beli pelek mobil harga 25 juta. Dengar katanya dia beli pelek. Maksudnya dia jadi habis sama kebutuhan, mungkin gini ya. Kalau dari yang aku lihat mungkin gini ya. Dia kan begitu acara artis mau pembayaran artis, dia uangnya mungkin udah nggak ada, jadi dia bingung. Akhirnya jalan satu-satunya dia kabur. Iya nggak sih? Iya. Ya kan dia kan uang udah kepake nih, udah nggak kerasa dia pakai uang setiap hari selama 6 bulan. Mungkin bisa jadi dia tadinya mungkin sibuk cari pinjaman sampai menunggu si jam 6 sore itu, cuma nggak dapat, bisa jadi kan. Akhirnya ya udah dia nggak ada jalan lain selain kabur mungkin. Cuman sebenarnya kalau dari si panitianya dia nggak mau ngambil risiko, takut kena sasaran si ini, makanya dia kabur kali ya. Tapi si ketua panitia ini dia ada informasi entah tuh ke IO atau itu ke tim-tim yang lain dengan kondisi aduh kayak gue nggak bisa bayar nih si artis, ada kemungkinan ada omongan gitu nggak sebelumnya? Ada. Jadi bener-bener shock jam 6 tiba-tiba batal aja kalian tahunya juga. Iya, jadi intinya mah udah panitia itu benar-benar udah nggak ada lagi di tempat. Harusnya kan panitia kalau emang dia mau bertanggung jawab di lokasi, ya kan dia bisa pengumuman di pending dulu kayak gimana kayak bener nggak? Iya, atau kasih tahu siapa tahu ada tim vendor yang mau bantu pinjemin dulu atau apa jalan, jadi kan? Kita sebenarnya kayak miskomunikasi juga, jadi si panitia juga nggak ini kayaknya sih, aku kurang tahu juga ya. Pastinya itu kurang tahu juga. Cuman di situ memang nggak ada ini sih. Kita juga tahu dari pihak manajemen artis. Oke. Aku mungkin mau ngasih gambaran sedikit dulu tentang si manajemen artis. Kebetulan aku juga kan bergerak di bidang manajer artis. Jadi aku pernah juga nih karena aku juga ngelihat ada juga yang ngehujat si manajemen si satu pengisi acara di situ, yang bilang nggak profesional sih kalau kalian manggung pasti nggak, acaranya nggak mungkin terjadi. Banyak. Iya kan? Makanya aku meluruskan sedikit dari sisi aku sebagai manajemen artis. Kita sebagai manajemen artis, kalau kita ada IO yang mengundang kita, memang sistem pembayarannya adalah kita ketika booking kontrak kita ada 50%, terus pelunasan bisa kita sebelum GR. Jadi mereka udah ikut GR dulu sebelum itu pun harus itu udah keluasan kebijakan sebenarnya. Jadi sebelum GR ketika udah di tempat harus udah dilunasin. Jadi kalau kalian yang netizen yang menyalahkan dari pihak manajemen artis juga aku sih itu nggak bisa, karena memang kita udah masing-masing udah punya perjanjian masing-masing. Jadi harusnya ini buat edukasi juga buat teman-teman juga. Jadi kalau kita bisnis di atas manajemen apapun itu, pokoknya kita ketika artis kita sebelum manggung memang kita harus dilunasin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan kayak gini, yang tiba-tiba ketua pelaksananya kabur lah, IO-nya kabur. Kan aku juga pernah Mbak Irma, jadi artis pernah diundang tiba-tiba aku membayar nanti ya Kak setelah ini udah kita book tanggal segala macam, tapi aku bilang kalau aku nggak mau akhirnya udah promo segala macam, kita memang nggak hadir karena memang kita belum ada DP kalau aku waktu itu, tiba-tiba udah promonya udah keluar. Karena memang sekarang kan tuh banyak IO nakal, jadi memang harus buat pembelajaran juga, mungkin buat Mbak Irma juga buat lebih hati-hati kali ya memilih IO ya. Iya, jadi kita ya lebih selektif lagi. Terus aku juga minta ke
para netizen gitu ya, jangan sampai di boykot Tangerang. Oh iya, ada juga katanya makanya jangan pernah bikin kayak mau apa percaya kalau event di Tangerang. Misalnya gini, kalau misalkan kita tinggal di Tangerang, kita itu mata pencarian kita sebagai vendor. Bukan cuman kita aja yang berdampak, orang-orang yang vendor di Tangerang itu kan banyak, bukan cuman kita doang kan. Kasian dong kalau kita udah nggak ada acara lagi di Tangerang, kita dapat dari mana buat makan gitu kan. Itu nyari makan kita dari situ. Jadi maksudnya kalau bisa ya kayak pemerintah setempat juga jangan terlalu mempersulit lagi gitu. Dengan kayak gini ya kita juga jadi lebih berhati-hati juga. Cuman ya jangan sampai diboikot, jangan sampai dipersulit juga gitu. Karena ya kita kan kerjanya di situ. Kalau misalnya Tangerang diboikot nggak ada lagi event, kita gimana gitu. Iya, makannya di mana ya? Masih banyak kan kita kru juga kan, mereka punya anak istri, kasihan mereka. Tapi katanya alat equipmentnya Mbak Irma banyak artis juga yang sewa ya? Siapa aja artis yang udah sewa sound systemnya Mbak Irma? Ya Rans Entertainment nanti di BSD tanggal berapa ya? Suamiku bilang. Di Rans Nusantara itu? Iya, nanti di BSD katanya mau ada acara itu, soundnya dari kita. Alat-alat soundnya dari kita. Terus kemarin kayak Bunda Asanti kalau ulang tahun juga dia soundnya dari kita. Banyak sih sebenarnya. Terus hari ini besok Ran ini artisnya di Citylink, PT Citylink. Besok HUT. Kita juga masih tetap nerima job ya. Maksudnya kita nggak kapok sama sekali. Oh, jadi Mbak Irma tetap nggak kapok dengan kejadian ini juga? Enggak, kita nggak kapok, kita tetap berjalan. Luar biasa loh mental. Ya maksudnya kita tetap berjalan walaupun kita lagi kena musibah begini, ada job kita tetap ambil kok. Hari ini ada 2. Udah mulai jalan. Udah, makanya suami nggak bisa ikut ya karena ada loadingan. Emang udah ada loadingan kata aku gitu. Ada. Dari mana kok masih ada yang nyewa kata begitu kan? Takutnya kan orang udah tahu barang kita habis gitu kan. Ada, alhamdulillah ini dari mana ya, hari ini tuh ada 2 ke loading ke Citylink sama kemana tuh? Taekwondo. Acara taekwondo. Tapi Mbak Irma sama sekali nggak ada mau nuntut ke siapa atau kemana dengan kerusakan alat-alat ini? Bingung kita untuk menuntutnya ke siapa. Kalau sekarang gini, kalau panitianya sudah pasang badan ya udah, mau gimana lagi coba? Dia udah pasang badan nih, ya udah gue mau pasang badan aja, nggak ada uang buat ganti rugi gitu kan. Bingung kan kita, selain pasrah dan ikhlas. Ya mudah-mudahan aja tergantikan dengan dari rezeki, dari pintu mana aja gitu kan. Biasanya selalu ada hikmah di balik setiap kejadian yang sulit seperti ini ya. Cuma mungkin buat pembelajaran juga buat Mbak Irma juga teman-teman semua. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan uang dan kerjasama semuanya memang harus ada kontrak ya Mbak Irma. Iya, kita kayak juga. Gini bingung mau nuntut siapa? Betul. Kita kayak mau nuntut pihak kedua juga bingung juga ya. Takutnya malah salah juga gitu karena kita nggak ada penguatnya, nggak ada kontrak. Iya. Tapi katanya yang kemarin Papi Putra Siregar sempat ketemu gantiin alat, itu bener? Iya, dia ada komentar kan di salah satu akun usahanya dia itu ada yang ngeposting gitu kan, nge-repost postingan aku. Dia bilang, Min, apa kita beli alat baru aja ya? Nah, disitu banyak banget yang nge-tag, yang ngirim-ngirimin foto di TikTok, di Instagram, itu banyak banget, rame banget. Terus ada beberapa vendor yang jadi korban juga, dia bilang, udahlah si OT mah udah enak, ini alatnya udah ada yang ganti. Padahal kan kita enggak. Bahkan belum terima apapun sekarang? Belum terima apapun. Dihubungin? Enggak ada. Kita maksudnya jangankan terima apapun, dihubungin aja belum gitu ya. Ya kalau misalnya memang benar-benar mau ganti, alhamdulillah kita juga nggak apa-apa. Terus kalau misalnya ada teman-teman Sultan yang mau investasi pun ya kita terima, kita mau gitu kan. Oh, terima investasi juga? Ya kalau ada gitu ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mau aja gitu. Buat beliin alat nih misalkan nih mau nggak apa-apa. Siapa kita kalau bikin event Bris? Berarti ya Mbak Irma. Bener. Tapi Mbak Irma, pembelajaran apa sih yang bisa diambil dari kejadian yang benar-benar memilukan ini, yang sampai tadi kita dengar Mbak Irma datang sini, aku belum makan sampai berapa hari ini sampai nggak nafsu makan. Bener nggak nafsu makan. Ya kita gimana ya, hasil kerja keras kita dihancurin gitu aja gitu. Cuman kita juga nggak bikin kapok karena ini tuh udah ketiga kali juga kita jatuh bangun. Yang pertama kita pernah ditipu. Jadi dulu itu kan suamiku dia belum nikah nih. Sebelum nikah itu dia udah punya sound, dititip di temennya. Habis dijual sama si orang yang dititipin. Habis dijual. Udah gitu kalau dia ada sewaan nggak transparan, nggak pernah ngasih ke kita. Jadi intinya kita nitip barang ke temennya, habis dijual sama dia. Habis itu yang kedua kali COVID selama kita nih setelah itu kita udah kumpul nih, barang udah banyak. Kita udah banyak barang, kita udah komplit. Tiba-tiba ada COVID 2 tahun ya. Nah, kita kan 3 tahun ya, 2,5 ya. Iya, kita kan selama 2 tahun ya kita butuh makan, butuh
kebutuhan pribadi kita gitu kan, buat apa menyambung hidup kita. Dari mana kita nggak punya penghasilan sama sekali, mana ada yang kan kita di rumah kan ya nggak ada job, kita kan event ya nggak ada job sama sekali. Dari mana duitnya kita buat event online nggak mungkin pakai alat sound system. Kita terus ya paling kita ngejualin alat. Jadi sebagian alat dijual, habis kita tawarin lagi yang ada, habis kita uang yang bekal kita udah habis, tawarin lagi. Itu kan lama banget ya, 2 tahun lebih ya, lumayan lama banget. Ya udah kan setelah COVID ada, kita sudah dibuka kan itu event udah boleh diselenggarakan. Udah banyak tuh job pada masuk, alhamdulillah ada uang dari situ, kita modalin lagi. Makanya suami tunggu dulu ya, kita belum bisa beli rumah dulu, belum bisa beli mobil dulu, tunggu dulu aja gitu. Kita komplitin dulu, kelengkapin dulu barang-barang biar nggak pusing. Karena kalau misalnya udah banyak job barang nggak komplit kan kita pusing juga kan. Ya udah, sekarang kena lagi. Gitu. Tapi ya kita nggak kapok juga gitu, ya udah kita tetap bangkit lagi. Jadi Mbak Irma nih sekarang belum punya mobil, belum punya rumah karena demi investasi si sound system ini ya. Betul, kita mementingkan aset dulu. Ya sebenarnya dari keluarga juga kok kalah sih sama yang pegawai karyawan, mereka punya rumah, sering kita dibanding-bandingkan sering sama ada keluarga gitu, keluarga suka ngebandingin aja. Tuh dia cuman kerja sebagai kuli aja gitu kan, cuma karyawan aja, dia bisa punya mobil sendiri, dia bisa punya rumah. Ya nggak apa-apa lah, kita mah masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Kalau nggak ada rasa down atau sedih? Enggak, biarin aja. Mentalnya baja loh Mbak Irma. Maksudnya gini, biarin aja, yang penting kita buktikan aja suatu saat bakal lebih dari yang mereka bandingkan. Kita segitu pikirannya. Biarin aja, paling kita cuma senyum. Aku sering kok disindir-sindir kalau misalnya lagi pada kumpul keluarga, suka disindir-sindir sering. Kita, dasar dia mah banyak utangnya ini, makanya badan juga nggak pernah gemuk, utangnya banyak. Apa aku gitu. Soalnya kan aku juga sama kan, aku usaha SPG juga dari sebelum nikah, aku udah punya agensi. Ini SPG ini. Sama agensi juga sama, kita sering kena tipu tuh sama saya. Saya mobil juga pernah hilang, ditipu. Di ini ya. Nah, aku ditipu, mobilnya diambil. Kayak dia mau take over kan, aku kredit ya. Take over dulu nih mobil, tapi nggak dibayar, akhirnya kan mobil hilang. Udah beberapa kali jadi kita terjangnya banyak hal yang memilukan juga. Jadi kadang-kadang kita nih, kalau kita ngeliat orang sukses, lihat berhasil itu, suatu saat nanti aku doain Mbak Irma benar-benar berhasil. Amin. Perjalanannya juga kayak begini ya, perjalanannya melewati hal-hal yang nggak mudah, luar biasa. Belum tentu orang juga bisa. Aku ditipu karyawan juga udah sering. Dari SPG juga sama. Kita harus kuat. Aku SPG itu dari 2017 aku sampai sekarang kan masih berapa tahun sama suami. Jadi suami sama aku itu, aku sama suamiku sama-sama otak usaha gitu. Otaknya otak bisnis, dua-duanya otak bisnis gitu kan. Tapi by the way, ini orang tua udah ada keluarga segala macam udah pada tahu kejadian yang sekarang yang menimpa Mbak Irma dan suami? Belum, kita berusaha buat nggak ngasih tahu orang tua. Karena apa? Karena kita takut orang tua drop. Sebenarnya jujur ya, orang tua aku kan kalau orang tua aku dia lagi di haji. Aku tuh kemarin pas lagi kejadian itu aku ngirim voice note. Nangis. Umi, aku kena musibah, sambil nangis. Dan baru dibaca tadi pagi, aku pas lagi perjalanan di sini dia nelpon. Ma, ada apa? Umi baru lihat baru ngedengerin. Kok Ima nangis? Ini sekarang badan gemeteran gak kuat. Kenapa? Aku ngerasa bersalah ya. Aku udah nggak bisa tarik pesan itu lagi kan, udah lama kan. Akunya lupa saking udah bingungnya kan, mau kemana lagi gitu kan. Enggak ada apa-apa kok, baik-baik aja. Beneran gak ada apa-apa? Enggak, itu mah kemarin lagi galau aja, lagi kangen. Aku bilang gitu kan. Cuma lagi kangen aja sama Umi, gak ketemu gitu kan. Aku bilang gitu tadi di jalan. Pas lagi perjalanan ke sini Umi nelpon. Jadi tapi benar-benar jadi nggak mau sampai orang tuanya kepikiran juga ya. Jangan sampai, apalagi orang mertua itu kan dia juga lagi kurang sehat. Aku nggak nelpon sama sekali, orang tua itu nggak ada yang tahu. Sampai sekarang itu nggak ada orang tua yang nanyain keadaan kita karena mereka nggak tahu keadaan kita lagi seperti itu, mereka nggak ada yang tahu. Kita berusaha mungkin menyembunyikan dari. Tapi kan udah terlanjur viral, udah ramai di mana-mana, tetap orang keluarga pada nggak ada yang buka sosmed kali ya. Kayaknya kan kalau orang tua aku kan kalau saudara mah semuanya udah tahu karena mereka kan punya sosmed, punya TV kan. Ya kalau mertua aku nggak tahu sih, dia mungkin dia memang belum lihat TV. Kalau dia udah lihat TV udah pasti tahu. Tapi kalau dia tahu pasti nelpon dong, ngasih nelpon? Nggak ada, berarti kan belum tahu mungkin. Nggak, dia belum ada yang nelpon, dari orang tua belum ada yang nelpon. Tapi setelah nih kemarin ini pelaku ketua panitia ini udah ketangkep, apa yang jadi omongan dari Mbak Irma
terus atau dua keluarga atau orang-orang yang merasa tertipu itu ada merasakan lega kah atau gimana kah atau biasa aja? Sedih, bingung. Tetap bingung. Tetap sedih, sedihnya itu gini, atau ya gimana lagi dong, kita harus kayak gimana sekarang kan gitu. Barang kita habis, terus dianya pasang badan, kita harus kemana? Coba apa yang harus kita lakukan? Nggak ada niatan buat cari keluarganya mungkin? Ya, Atau siapa yang bisa dipertanggung jawabin? sekarang sih sebenarnya kita lagi mengupayakan ya, kayak suami juga lagi, kita lagi berusaha juga sih gimana caranya barang kita balik. Gitu. Makanya aku suka minta tolong ke teman-teman buat tetap bantu up gitu, supaya apa? Supaya gimana caranya kita nggak rugi 100%. Walaupun misalnya dia ada niatan balikin setengahnya juga ya nggak apa-apa gitu. Ada tiket baik sih. Yang penting ada tiket baik. Kita perjuangan kita udah berdarah-darah intinya gitu. Iya. Aku dulu pas ngerintis itu suka ikut-ikut sama suami ke, aku tidur aja di emperan. Aku awal-awal ngerintis itu tidur aja, aku suka ikut kan, tidur di panggung, di kolong panggung. Aku sering ikut tidur di kolong panggung. Kalau suami lagi ngejob, aku di rumah gak ada siapa-siapa, takut di rumah sendirian. Aku suka ikut. Luar biasa ya. Makanya kayak nyesek banget demi, Iya. nyesek sumpah, nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Aku nangis, bener-bener nangis jadi-jadinya. Aku nangis kayak anak kecil tuh gak sih? Di rumah sendirian, orang-orang pada di lokasi, aku di rumah jagain anak aku. Bunda kenapa kok nangis? Gak apa-apa bunda, cuma lagi sedih aja. Tapi nangis kayak anak kecil gitu. Iya. Pastilah ini Sakit kan banget, shock benar-benar banget. Shock lah. Shock. Karena aku shock, aku langsung begitu dapat kabar aku langsung curhat di sosmed, ternyata rame. Iya. Itu Instagram aku pertama di TikTok, kok sepi ya, nggak ada yang nonton ya, aku gitu. Ya udahlah, aku di Instagram aja udahlah, aku upload aja di Instagram, mau ada yang nonton mau enggak, yang penting aku udah curhat aja biar agak lega aja gitu hati aku. Iya. Ternyata pas aku pagi bangun pagi tuh, loh rame, 200.000 instastory aku yang ini, yang lihat, loh kok rame banget, loh kok viral gitu kan. Iya. Ya udahlah, aku lanjutin aja lah, semoga aja bisa terungkap karena si pelakunya kan kabur. Awalnya kan aku gitu. Semoga aja bisa balik lagi lah, minimal kalau udah viral dia mau tanggung jawab gitu kan. Ada yang mau bertanggung jawab. Iya. Itu sih. Oke. Mbak Irma, ini benar-benar pembelajaran buat kita orang-orang di belakang layar. Benar-benar ternyata, jadi kalian juga banyak tahu nih tentang di belakang layar. Jadi jangan kalian lihat dunia entertainment itu selalu dengan penuh kemewahan, dengan yang gemerlap segala macam. Cuman banyak kejadian-kejadian yang kayak gini juga yang menimpa Mbak Irma. Betul. Di balik keberhasilan yang pasti pernah berhasil beberapa eventnya, cuman ada cuman kedropan yang seperti ini yang menimpa luar biasa, menyedihkan, dan aku turut prihatin. Tapi aku doain semoga ini pelaku udah ketangkap ya, maksudnya bisa ada titik terang lah buat semua yang korban-korban kerugian. Salah satunya Mbak Irma yang kerugiannya yang paling banyak di sini ya. Ya semoga di balik semua kejadian ini ada hikmahnya, ada rezeki nanti yang luar biasa yang akan didapatkan dari Mbak Irma yang berkali-kali lipat. Tapi pembelajarannya kalau dari aku ya aku kan juga bisnis yang juga sama ya di entertainment ya. Pokoknya ya buat Mbak Irma harus lebih berhati-hati lagi. Kalau sebenarnya kalau di sisi vendor, dulu kan aku juga kerja di TV kan. Jadi memang boleh loh Mbak Irma sebenarnya. Kita sering loh kirim ke TV itu. Iya ya. Kadang kalau TV permintaan dari, cuman aku jarang ini sih, jarang kepo. Tapi dia sering. Dia sama beberapa pihak yang TV itu dia udah pada kenal sih. Oke. Udah biasa banget gitu sebenarnya. Sama bukan kita itu karena memang acara-acara kelas artis lah ini barangnya. Iya. Gitu. Jadi pembelajarannya mungkin kalau sebenarnya dari si vendor, menurut aku Mbak Irma berhak loh suatu saat memastikan acaranya di mana, pengisi acaranya siapa, ini artis udah pada di DP atau belum, keamanannya gimana, itu boleh banget. Jadi kadang-kadang kita sebagai gak enakan kan, udahlah iya. Iya betul banget. Ada job, oh iya alhamdulillah ada job. Padahal nggak gitu. Kita tuh Mbak Irma punya hak, sama kayak aku artis pun, aku juga ketika diundang aku nggak yang asik ada job, aku pasti tanya dulu lokasinya di mana, acaranya siapa, sama siapa aja, ini apa ya. Itu wajib banget karena untuk menghindari hal yang kayak gini. Iya betul banget. Jadi sekarang lebih ketat lagi lah, mengketatkan diri sendiri gitu buat nggak terlalu percaya sama orang. Setuju. Ya kan. Jadi lebih selektif lagi. Walaupun kita sahabat kita sendiri nih mau ada acara, ya udah pokoknya nggak mau tahu harus ada MOU. Biar kalau misalnya kita nggak ada MOU, ketika ada kejadian seperti ini kita bingung kan mau nuntut siapa. Karena kita nggak ada perjanjian di awal. Karena Mbak Irma udah pernah ketipu juga, pernah nggak dibayar segala macam. Kalau harusnya kan kalau ada perjanjian, berapa persen kalau dia nggak dibayar berhak lo bisa nuntut. Sebenarnya gini loh, kalau misalkan kayak kita kalau ada IO yang nakal, gini biasanya perjanjian ya udah nanti selesai acara kita pelunasan. Akhirnya kan ya kita benar-benar ngasih servis yang kita harus benar-benar profesional kan. Acara tetap harus sukses, harus berjalan sesuai permintaan klien kita.
urusan payment mah berarti nanti kan, karena dia udah perjanjian sama kita selesai acara lunas. Nah, kadang suka gini, nanti ya ini ternyata ada pending pembayaran, misalkan kira-kira 3 harian lagi, kita udah tagih 3 hari, ternyata 2 minggu nggak ada lagi, sebulan. Akhirnya ya udah lama-lama ya udah kita ikhlasin gitu. Cuman bisa ikhlas aja karena kita capek ngejarnya, kita masih banyak job-job yang masuk, jadi nggak ada sempat buat ngejar orang-orang yang nakal gitu. Paling gitu. Nah itu kalau Mbak Irma ada kontrak segala macam, Mbak Irma bisa tuntut kalau Bisa mereka tuntut. nggak bayar. Iya, kalau mereka nggak mau kan kita udah ada perjanjian gitu. Jadi pokoknya kita jadi banyak belajar sih dari musibah ini. Kita jadi lebih ini lagi, lebih selektif lagi. Siap. Oke. Mbak Irma, makasih banyak buat waktunya, udah mau sharing di sini. Kita dapat pembelajaran juga yang luar biasa buat podcast di belakang layar. Salam buat suami, semoga usahanya juga makin lancar setelah ini. Makasih. Dan semoga dimudahin setelah kejadian ini. Amin. Ada titik terang lah ya. Amin, mudah-mudahan. Thank you banget. Blizzard, pokoknya buat kalian yang mau komen aja, buat kalian yang pengen tahu apa aja yang mau kita bahas berikutnya, ada ide-ide apa, kasih komen di bawah. Dan yang pasti konten kita bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air di aplikasi Tripper, ada podcast di belakang layar, ada Maba, dan Monolog with me, Rizky Bliss. Thank you so much. Bye-bye.